Oke, balik lagi sama gua Adit di Grid Otomotif kali ini bersama dengan Om Koko. Kali ini gua ada di bengkel Prabus di daerah Kasablanka, Om ya. Jelas. Om Koko boleh say hi dulu dong ke pemirsa Grid Halo. Otomotif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau teman-teman pemirsa Grid Oto demen banget dunia modifikasi mobil, dunia mobil gitu otomotif, pasti tahu bengkel ini, apalagi kalau sering main ke sini gitu pasti kenal Om Koko gitu. Ya lihat koleksinya, dan kali ini gue bakal ngasih sesuatu yang beda nih. Biasanya kan kita review mobil modifikasi nih teman-teman, satu mobil kita ulas habis-habisan gitu Om. Nah sekarang mau ngobrol sama owner bengkel dengan apa ya, ngomongin koleksi-koleksinya lah kayak gitu. Dan unik banget nih, sesuatu yang harus kita obrolin. Nah, bengkel Prabus ini memang udah dari lama Om ya. Dari tahun berapa Om? Saya berdiri tahun 93. 93. Di sini. Anehnya banyak yang baru itu belakangan ini Om. Ya memang beberapa orang tanya, loh kok lewat aja. Pertama adalah posisinya. Karena kalau orang turun dari Kampung Melayu ke arah Kuningan, dia pas turun. Jadi nggak sempat lihat ke kiri. Kita sudah terlewatin. Nah, yang kedua adalah rendah. Iya. Rendah sebelahnya ada toko gitu serba. Jadi dia lewat terus. Dibayangin ya udah hampir 30 tahun ya. Saya pikir-pikir ini bengkel orang baru tahu sekarang, jadi saya heran juga gitu. Makanya itu. Dan mobil ini banyak yang sudah lama banget gitu ya. Jadi kok baru orang kok ada. Saya jadi bingung sendiri ya. Tapi ya oke, nggak ada yang terlambat. Jadi memang program saya waktu masih aktif hanya sebagai hobi, dan sekaligus saya suka bongkar sendiri. Semua dari mulai pelek, mobil, mesin-mesin. Dalam artian yang ringan-ringan ya Mas ya. Saya suka kendaraan itu dimodif tidak melalui berlebihan. Oke. Yang paling ringan adalah mungkin saya lakukan adalah penggantian pelek pasti. Pelek pasti. Pasti pelek. Dan maaf aja saya belum pernah sih Mas beli mobil baru. Karena mobil baru itu kendalanya ganti pelek aja repot gitu. Iya. Saya pernah, anak saya punya mobil, saya ganti pelek jadi masalah gitu. Pertama asuransi untuk servisnya nggak boleh. Oleh sebab itu saya lebih baik, selain harganya miring dan bisa agak ngacak-ngacak ya kan. Ya. Memang saya pikir paling mudah, mobil itu paling ringan gitu dirubah adalah peleknya dulu. Peleknya dulu pasti. Kalau udah pelek diganti kayaknya indah aja tuh mobil. Bener. Tapi ada tapinya, bukan sekedar bahwa ini mobil harus diganti pelek A atau B. Nggak boleh. Nggak ngasal ya? Nggak boleh. Jadi mobil itu tidak semuanya cocok dengan satu model pelek. Benar. Tidak berarti bahwa saya punya pelek, enggak. Tapi memang saya alami bahwa satu mobil bisa sampai 5-10 bisa kejadian. Tapi ada juga sekaligus pasang bagus gitu. Oh, jadi fitting pertama langsung oke banget Ada, nih. jarang banget tapi ya. Jarang banget. Gitu ya. Rata-rata orang nggak puas sekali. Mungkin karena sifat saya mungkin ya. Susah puasnya gitu. Iya benar. Wah gitu. itu emang keinginan lah kita untuk punya mobil yang cakep dilihat gitu Iya, kan. benar. Sampai ke titik tertingginya, ini baru pol nih gitu. Jadi gini Mas, ada dua hal. Memang mau terlihat indah tapi nggak nyaman, atau kurang indah tapi nyaman. Oh iya betul. Saya ambil di tengah Mas, indah dan nyaman. Tapi yang saya inginkan, makanya bengkel ini adalah bengkel self service, itu saya ingin seseorang tuh memantaskan mobilnya dengan seleranya dia, tapi bisa dipahami orang. Dan dia bisa memperbaiki mobil sendiri dengan peralatan yang kita siapkan. Jadi sebetulnya bengkel ini biasa aja gitu loh. Bener. Orang aja lihat luar biasa, tapi sebetulnya biasa aja. Layaknya gitu. bengkel pada Ini yang di belakang ini kan orang kaget karena mereknya sekarang. Nah, kalau dulunya biasa aja. Biasa aja, bener. Iya, ya kan. Sekarang mungkin kita nggak tahu apa yang akan ke depan, kan gitu. Betul. Jadi bukannya kita mau sombong-sombong, enggak. Saya tuh mobil itu karena suka. Karena suka sekali. Dari tahun 70-an tuh udah ngumpulin taksi saya. Sama pelek juga gitu Mas. Hampir 40 tahun saya kumpulin. Orang bilang gila kumpulin gini. Kalian akan merasakan gitu bahwa sesuatu itu kalau belum sampai serk itu belum dapat. Siap. Terus satu lagi Mas, itu semua jangan, wah karena punya uang, salah.
Jadi kalau kita ingin sesuatu, nggak punya uang, kita pakai tenaga dan rajin. Kalau dulu saya rajinnya ke Asam Reges, Tanah Abang Bukit, terus ke potongan, mobil potongan Madura itu orang-orang Madura yang jual. Retelin mas, saya copotin satu-satu, saya cuci, bersihin. Saya putrek-putrek, saya taruh di masih minyak tanah banyak. Itu bisa seminggu, 2 minggu tuh saya ngutrek-ngutrek mesin sampai bisa hidup, sampai bener. Ya kita lebih mengenal lah dengan sosok Om Koko ini seperti apa. Cerita dia di balik dunia otomotif, ide-idenya ternyata unik banget teman-teman. Itu kreativitas lah Om, itu natural lah ya. Itu juga bisa dibilang masterpiece yang Om karyakan gitu. Jadi kecintaan Om di dunia otomotif. Nah ngomongin soal masterpiece nih, kira-kira masterpiece-nya nih yang pertama apa nih Om? Jadi gini, waktu tahun 80 itu saya Datsun kotak, saya gila Nissan. Gila banget, apa-apa selalu Nissan. Karena apa? Memang diperkenalkan dulu Datsun kotak Sri Medali itu yang pernah beli saya bisa beli. Terus yang kedua adalah Datsun 120Y, PGY deh anak-anak bilang. Nah, zaman itu yang lagi ngetop di dunia rally itu Stanza sama 240 RS yang di atas ini. Itu mobil idaman, saya hanya punya posternya mas. Bukunya diliatin aja, ya. Saking kebeli nggak mungkin lah mas. Karena itu mobil produk Nissan yang di-assembly di Inggris. Hanya berjumlah 200 unit di dunia. Sekarang juga sudah ada satu komunitas yaitu BS 110. Nah kebetulan saya dapat ini, teman baik saya ya, kebetulan juga dapat dari orang tuanya, tuh saya sampai ingin sekali saya bisa sampaikan, saya rawat, yang nggak usah khawatir. Nah yang lucu tuh pas saya mau beli, orang tuanya tanya, dia punya mobil apa? Kok gitu? Pengen 240 RS yang legendaris gini? Akhirnya dia bilang, saya punya S12, saya punya 310, saya sebutin Nissan semua. Dia bilang, oh ini orang rawat, mobilnya kayak apa? Saya harus kasih fotonya. Oh, jadi ternyata dia nanya tuh buat orang bisa dipercaya ya kalau dikasih rawat mobil ini. Nah, terus yang paling menarik adalah, kamu berani bayar berapa? Bingung kan mas? Saya dari bawah rendah dibilang terus, enggak, ya udah segitu cukup. Jadi mas mau beli mobil, mas nawar sendiri, naikin sendiri, sampai dia bilang cukup, oke. Waduh, jadi kayak kita ngebit tapi nggak ada lawannya. Iya, gitu. Udah sama. Nah, oleh sebab itu saya bawa, saya betul-betul rawat, itu 240 RS, itu legendaris. Dan itu nggak bisa di jalan tuh mas, karena dulu grup B yang ditutup, udah nggak boleh. Karena mobil pakai 4 barrel, mesinnya FJ24, maut banget larinya. Ya. Dia bisa ngalahin turbo deh. Tuh. Kalau mas lihat buka dia YouTube 240 RS tuh. Saya kebetulan dapat nomor serinya di dunia udah terdaftar 127. BS 110000127. Terdaftar itu. Di Indonesia kalau setahu saya cuma sisa 3. Dulu banyak. Dulu memang dipakai almarhum katanya Dadang Taruna ya. Pernah. Emang dipakai buat rally. Untuk rally ya? Rally, memang rally. Karena memang nih mobil memang untuk balap berarti. Buat rally. Masih kaki-kakinya masih safari. Biarkanlah saya rawat ya. Bahwa ini sesuatu momental ya. Bahwa Indonesia dulu di ajang rally ikut ambil bagian. Jagoan lagi ya. Dan ini salah satunya. Mungkin orang nggak merawat. Saya nggak mungkin punya lah kalau dulu terlalu mahal. Tapi sekarang udah punya yang legend. Itu aja cukup udah saya pikir. Sama S12. S12 juga waktu safari rally saya taruh aja. Nissan ya? Nissan. Karena Nissan tuh Jepang banget gitu. Jepang banget. Karena dia nggak pindah-pindah. Seperti yang sudah dipaparkan Om Koko, mobil generasi ketiga dari Nissan Silvia S110 ini dilahirkan memang untuk balap rally. Rilisan tahun 1983 sampai 1986 ini erat sekali kaitannya dengan dunia balap seperti Super Silhouette Races dan WRC. Penting juga untuk diketahui, 240 RS ini dikembangkan dengan basis S110. Jumlah unit yang diproduksi bahkan sangat terbatas. Untuk mesin, dalam kondisi standar, mesin berkode FJ24 mampu memproduksi tenaga sebesar 248 daya kuda dengan bekal kubikasi 2340 cc. Mesin DOHC 4 silinder segaris ini bahkan mampu menyemburkan torsi hingga 250 Nm.
Sejarah mencatat prestasi terbaik 240 RS dalam dunia rally adalah pada Rally Selandia Baru tahun 1983. Oke, terima kasih teman-teman udah mau nonton video kali ini. Ya, kita mencoba konten yang berbeda lah biar teman-teman gak bosen. Jangan lupa like dan share. Terus juga boleh follow Instagramnya Prabus apa? Bengkel_Prabus. S-nya 2 ya? S-nya itu nama Prabus itu atas nama saya, Prakoso Budi Susutyo. Yo, banget. Bukan siapa-siapa. Kirain ada filosofi, nggak tahu ternyata itu nama kayak saya. Akronim gitu ya? Iya. Oke, siap. Jangan lupa like dan share. Kasih komentar yang menarik tentang Bengkel Prabus. Gue Adit, pamit. Assalamualaikum.